Shalom Sobat BSJD yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada, kiranya kasih setia dan penyertaan dari Allah kita yang mulia senantiasa hadir dalam kehidupan kita semua. Bersama saya Vikaris Riode, Janero Matrai, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Sang Empunya Firman, sebelum kami mengawali seluruh aktivitas pada hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami oleh Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya. Amin. Saya akan membacakan 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dengan perikop Allah adalah terang. Ayat 7 demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Allah kita senantiasa memiliki cara yang sangat unik untuk menyatakan rencananya, maksudnya, kehendaknya kepada kita semua orang yang percaya. Sobat BSJD, Tuhan Yesus selalu menyatakan lewat perumpamaan bahwa Ia menggambarkan dirinya sebagai akulah terang, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur yang benar. Pada hari ini kita melihat bersama bahwa Rasul Yohanes menyatakan Allah sebagai Allah adalah terang pada ayat yang kelima. Terang yang dimaksud adalah segala kebenaran tentang rencana kekekalan, keselamatan manusia atau alam semesta telah Allah tuntaskan dalam Yesus Kristus. Dan Allah memberikan terangnya, yaitu keselamatan, hanya kepada mereka yang telah mengamini sola gratia Allah. Selamat karena anugerah Allah. Melalui kesadaran kita bahwa semua karena anugerah Allah, itu berarti Sobat BSJD, kita dituntut untuk sungguh-sungguh hidup dalam terang itu. Jangan hanya bangga dan puas kita telah menjadi orang Kristen dan berkata, Tuhan telah menebus semua dosa masa lalu saya, dosa saat ini, dan juga dosa di masa depan saya nanti. Untuk apa saya perlu bertobat lagi? Toh darah Yesus sudah menyucikan segala dosa saya. Sobat BSJD yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Petrus dalam suratnya di pasal yang kelima ayat 8 mengingatkan kepada kita bahwa iblis selalu berjalan berkeliling seperti singa, dan kita diminta untuk sadar dan berjaga-jaga. Ini artinya kita bisa jatuh ke dalam pencobaan, bahkan dosa. Iblis akan membawa kita seperti yang Yohanes nyatakan dalam ayat yang ke-10, bahwa kita bisa menjadi pendusta jikalau kita berpikir secara demikian tadi. Dan bahkan jauh lebih daripada itu, bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh sadar akan segala dosa kita, kita digambarkan dalam pasal yang kedua ayat 15-17 sebagai gambaran orang-orang yang mengasihi dunia dalam segala kefanaannya. Sobat BSJD yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sadar akan mungkin dosa yang kita masih lakukan saat ini. Ingat, kita tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Allah dan juga berjalan bersama dengan dosa. Jadi, pilihlah berjalan dalam kebenaran Allah, terang Allah, ataukah berjalan dalam kefanaan dunia ini. Janganlah menjadi orang Kristen yang NATO, no action, talk only.
Selamat berkarya, selamat melayani Tuhan dalam segala kehidupan kita hari ini. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menanti kita untuk mengandalkan kuasa-Nya dan meminta kerendahan hati kita. Jikalau kita melakukan dosa, mintalah ampun di hadapan Tuhan. Persekutuan kita bersama Kristus dengan segala orang percaya akan menjadi berita kesaksian yang indah dan menyadarkan dunia yang sungguh-sungguh membutuhkan terang Yesus Kristus saat ini maupun di masa yang akan datang. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kehidupan kita semua. Mari kita bersyukur dalam doa. Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuntun dan bimbinglah kami untuk selalu berjalan dalam terang-Mu, berjalan dalam terang yang selalu menyadarkan kami bahwa kami dapat jatuh ke dalam dosa. Dan jikalau kami telah jatuh ke dalam dosa, ajarlah kami Tuhan untuk dapat meminta pengampunan daripada-Mu dan bukan terus berjalan dalam kegelapan dosa. Tuhan Yesus Allah kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Segala pekerjaan, pelayanan, perencanaan, tugas tanggung jawab kami, Tuhanlah yang berkuasa untuk membuatnya semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga ingin menyerahkan untuk Sinode GKE yang memiliki program BSJD ini. Biarlah semuanya tim-tim yang turut melayani, yang turut bekerja, Tuhan memberkati dan menopang setiap hamba-hamba-Mu ini. Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik itu para pendeta, para penginjil, para vikaris, penatua dan diakon dimanapun GKE ini berada, atau bahkan seluruh gereja-Mu Tuhan. Biarlah semua hamba-hamba-Mu, semua anak-anak-Mu diberkati dalam Tuhan. Dan demikian juga ya Bapa, kami ingin menyerahkan kembali seluruh aktivitas kami pada hari ini dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.